lagi, shalom. Baik saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin melanjutkan seri khotbah saya pagi tadi dari Ulangan pasal yang ke berapa tadi pagi? Ulangan 31 ayat yang ke-8. Saudara lihat di sini, saya ingin bawa kita pada tema ini, tapi sebelumnya mari kita baca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dia sendiri akan janganlah takut, janganlah patah hati. Sekali lagi, lebih keras lagi, sebab Tuhan Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Tadi pagi saya sudah jelaskan tentang kata patah hati itu kehilangan semangat. Dan tema kita di hari ini adalah ketakutan dan patah hati membuat kita kehilangan banyak berkat rohani. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ketakutan dan patah hati membuat kita kehilangan banyak berkat rohani. Saudara, ketika saya menyebut banyak berkat rohani di sini, saudara harus mengerti bahwa berkat di sini bukan hanya sekadar makan, minum, pakai, tetapi benar-benar berkat-berkat yang bersifat rohani. Saudara, tadi pagi kita sudah dengar, dan sore ini saya membahas tentang ketakutan dan patah hati membuat kita kehilangan berkat rohani, atau kita kehilangan banyak berkat rohani. Saudara, apa yang saya maksudkan dengan berkat-berkat rohani? Saya kasih contoh bahwa ketakutan dan patah hati atau semangat yang hilang itu berdampak pada berkat-berkat rohani yang harusnya kita dapat. Saya sudah kasih contoh tadi pagi bahwa ketika orang itu takut, maka dia tidak bisa melakukan sesuatu di depan dia. Orang yang gagal di dalam bisnis, kadang-kadang dia mau berbisnis lagi, dia takut. Karena itu akhirnya dia menjadi orang yang gagal gitu. Dan dalam hidup kita pun demikian. Ketakutan, ada banyak ketakutan di dalam hidup kita. Saya sering bilang ada banyak ketakutan. Dan ketakutan itu menurut saya dia melahirkan anak kembar yang bernama patah semangat. Ya, orang yang takut pasti patah semangat. Tapi orang yang berani pasti dia punya semangat gitu. Orang yang sudah namanya takut, dia tidak mungkin berani bertanding. Itu satu hal yang biasa atau sesuatu yang normal. Karena itu apa yang saya maksudkan dengan ketakutan dan kehilangan semangat itu punya dampak. Dampaknya adalah kita kehilangan banyak berkat rohani. Berkat rohani apa? Mari kita lihat. Apa saja berkat rohani yang hilang saat saudara takut, saat saudara hilang semangat, saat saudara hilang pengharapan saudara? Pertama, menurut ayat ini, kita kehilangan janji Tuhan. Berkat rohani yang pertama yang akan hilang dalam hidup kita adalah kita akan kehilangan janji Tuhan. Si Tuhan, saya mau dari robot semuanya. Sekali lagi, yang pertama, dengan kita takut dan kehilangan semangat, kita kehilangan janji Tuhan. Harus begitu dulu para bilang amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi yang pertama, kita kehilangan janji Tuhan. Saudara lihat ini, dia bilang begini, dia sendiri, Tuhan akan berjalan di depanmu, dia sendiri, firman Allah berkata, akan menyertai engkau. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Ini janji. Saudara, namun dia lanjutkan kali itu, jangan takut, jangan patah hati. Jadi tadi pagi saya bilang, kalau kita balik, kalau saudara takut, saudara patah semangat, maka janji ini, janji penyertaan Tuhan, janji dia memimpin ini tidak pernah kita dapat. Jadi yang pertama, saudara dengar baik-baik,
Ketika saudara hidup dalam ketakutan dan bukan hidup dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan, maka pertama saudara kehilangan janji Tuhan. Mengapa ada begitu banyak orang Tuhan sudah janji dia, Tuhan sertai, tapi kita tidak mengalami itu? Karena kita lebih hidup dengan akal kita. Misalnya dia sudah bilang jangan khawatir, kan? Seperti burung di udara atau burung pipit yang tidak ada harga dia pelihara. Tapi kita khawatir, kita takut. Bagi saya ketakutan ini dengan baik-baik, ketakutan ini ada hubungan kembarnya dengan yang saya sebut dengan kekhawatiran. Jadi takut itu dia hubung kembar khawatir, khawatir itu dia hubung kembar kecemasan. Jadi tiga hal ini yang membuat orang tidak bisa lihat janji Tuhan. Aduh, beta uang hanya sedikit, bagaimana mungkin beta bisa makan besok? Padahal janji Tuhan dia bilang dia pelihara kita. Tapi itu, saudara lihat bahwa kita kehilangan pernah tidak atau hidup dalam ketakutan, saudara kehilangan. Contoh, saya waktu kira-kira 7-8 tahun yang lalu ada sebuah program, yaitu program berangkat ke Israel. Hanya bermodalkan kalau tidak salah hanya 1,5 juta. Padahal waktu itu berangkat ke Israel sekitar 18 juta, hanya 1,5 juta. Tapi karena saya takut ini adalah promosi bohong-bohongan, promosi yang akal-akalan, saya tidak ambil. Karena saya pikir mana bisa orang ke Israel dengan 1,5 juta, padahal waktu itu kurs dolar berkisar 18 juta. Nah, waktu ada beberapa teman-teman yang kumpul itu 1,5 juta lalu pergi, menyesal saya. Padahal sudah janji 1,5 juta berangkat. Tapi karena ada rasa khawatir, rasa takut, akhirnya pikir-pikir, tidak mungkin 1,5 bisa ke Israel. Walaupun hari ini program itu sudah hilang, dia tidak datang 2 kali. Tapi lihat ketakutan jasmani, ketakutan di dalam dunia ini saja punya dampak. Saya berharap saudara dengar firman Tuhan duduk sopan, ya, duduk kayak orang tidak hargai firman Tuhan. Itu saya paling tidak suka. Kayak orang jenukan. Sekali lagi, dia sendiri akan berjalan di depanmu adalah sebuah kata janji Tuhan. Jadi kalau saudara lihat baik-baik bahwa janji itu akan atau janji itu akan hilang ketika kita hidup hanya dengan ketakutan dan kecemasan. Kita tidak pernah dapat apa yang disebut dengan janji Tuhan. Pertanyaannya, janji Tuhan yang mana? Kita kehilangan janji Tuhan yang mana? Yang pertama, kita kehilangan yang namanya takut itu. Saudara, takut itu lawan katanya apa? Berani sebenarnya. Tapi mari kita lihat beberapa firman Tuhan. Kita kehilangan janji Tuhan yang pertama adalah kita kehilangan berkat janji Tuhan, yaitu damai, sejahtera, sukacita, serta kemenangan. Kita mulai lihat ini. Ulangan 31 ayat 8 dia bilang apa? Jangan takut. Pertama, kita kehilangan penyertaan Tuhan. Betul ya? Dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Jadi pertama, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan melahirkan atau kita kehilangan yang bernama janji penyertaan Tuhan. Terus saudara hidup hanya khawatir, kita tidak akan pernah mengalami apa itu namanya penyertaan Tuhan. Mereka yang akan melihat penyertaan Tuhan adalah mereka yang tidak pernah takut atau tidak mau takut. Mari kita lihat Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku. Jadi kehilangan janji pertama adalah kehilangan janji penyertaan Tuhan. Kembali tadi pagi saya sudah bilang bahwa waktu Daud menghadapi Goliat, dia tahu bahwa yang menyertai dia adalah Tuhan Allah. Yang menyertai Goliat adalah lembing, tombak, dan kemampuan daripada Goliat. Tapi karena dia tidak takut, dia memandang Allah, akhirnya dia melihat penyertaan Tuhan.
Hidup ini bukan tanpa persoalan, hidup ini bukan tanpa pergumulan, tapi hidup kita jangan sampai hanya dilingkupi atau diikat oleh roh ketakutan, sehingga apapun kita tidak bisa lakukan karena kita takut. Contoh paling gampang, sebenarnya jangan salah persepsi terhadap saya. Kita takut, misalnya ini kan zaman-zaman krisis, zaman-zaman sulit untuk cari uang, zaman-zaman sulit dapat berkat. Tapi saudara perhatikan, Alkitab bilang apa? Berilah maka kamu diberi. Betul ya? Berapa banyak orang ketakutan karena berpikir bahwa memberi berarti saya kekurangan. Padahal dia bilang apa? Tadi pagi saya jelaskan dalam Mazmur 23. Kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, tak usah rasa takut, karena dia bilang Tuhan adalah gembala, ku takkan kekurangan aku. Jadi saudara dengar bahwa dengan hilangnya atau dengan tidak ada rasa takut, kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita percaya kepada Tuhan, kita dapat janji pertama, penyertaan Tuhan. Nah, kalau saudara sudah sertai, masa Tuhan tidak memberkati saudara? Jadi kehilangan pertama dari orang yang hidup dalam ketakutan adalah kita kehilangan janji Tuhan, yaitu janji penyertaan Tuhan. Nah, saudara bisa lihat ayat selanjutnya. Kalau boleh dijelaskan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Yesaya 35 ayat 4. Kita kehilangan yang kedua. Kehilangan janji yang mana? Kehilangan janji akan pertolongan Tuhan. Dia bilang, katakanlah kepada orang yang tawar hati, lalu apa? Kuatkan hati, jangan takut. Untuk orang yang tidak takut, orang yang percaya pada Tuhan, dikatakan, lihat, Allah akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ini bicara tentang pertolongan Tuhan. Orang yang hidup hanya dengan ketakutan, tadi saya bilang, kita bukan hanya hidup dalam ketakutan dan kecemasan, tapi kita tidak lagi mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Berikut, saya tidak lama di situ. Ketakutan itu ada hubungannya dengan satu kata, yaitu damai sejahtera. Saya baca lagi, Yohanes pasal 14 ayat 27. Dengan ketakutan dan juga hilangnya semangat, kita kehilangan berkat yang satu ini, yaitu janji Tuhan. Damai sejahtera, perhatikan ini, kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara, ketakutan itu bertentangan dengan damai sejahtera. Jadi ketika saudara takut, saudara kehilangan damai sejahtera. Saya masih ingat peristiwa malaikat datang pada kelahiran Kristus, ya kan? Lalu ketika itu para gembala ketakutan. Saya ingat cerita ini karena masih kecil saya main drama, dan saya ingat pada waktu kami jadi gembala. Jadi waktu malaikat itu datang, dipakai sayap, teman saya yang jadi malaikat, dan kami diajar untuk ketakutan. Dan gaya ketakutan kami seperti ini. Jadi itu kan ada sinar kemuliaan dari malaikat, jadi kita sambil ketakutan. Saudara, ketakutan itu identik terbalik lawan kata dengan damai sejahtera. Jadi kehilangan yang berikut adalah kehilangan janji Tuhan, yaitu damai sejahtera. Saya kasih contoh, saudara. Kalau saudara takut, saudara kehilangan damai sejahtera. Paling gampang itu mungkin begini, supaya kita tahu bahwa kita kalau takut kita kehilangan damai sejahtera. Contoh yang paling gampang, saudara datang ke sebuah pesta, ya kan? Saudara datang ke tempat pesta, lalu saudara rupanya ketika saudara naik kendaraan atau sudah mau dekat tempat resepsi, baru ketahuan bahwa sepatu saudara sobek. Mau pulang sudah terlambat, sedangkan masuk sepatu sobek, tarobek orang bilang. Maka sekalipun orang tidak lihat, tapi karena saudara takut, ini kan sepatu saya terobek,
Ini kalau orang lihat, aduh, bagaimana sih? Maka ketika saudara masuk, sebenarnya di situ orang bersuka cita, orang apa? Orang dunia itu ada dansa, ada menari, ada ketawa. Saudara sendiri tegang sendiri. Kenapa? Saudara kehilangan damai. Kenapa? Karena gara-gara saudara takut orang melihat sepatu Anda. Padahal pertanyaan saya, apakah kalau saudara tanya semua pengunjung pesta, tadi lu lihat dia punya sepatu terlalu? Tidak, mereka tidak ada kesempatan lihat sepatu. Tidak ada satupun. Tetapi karena kita sudah takut bahwa orang akan tahu bahwa sepatu saya sobek, sehingga saudara kehilangan damai sejahtera. Nah demikian, saya juga ingat pada waktu saya pelayanan tahun sekitar tahun 9192 di Bau. Saya pakai sepatu kulit, begitu sukacita saya untuk melayani Tuhan. Tapi karena itu ke Bau, jadi kalau saudara lihat Seibabi sekarang di Bau itu dulu turun-turun ke bawah itu naik ke sana, lalu turun-turun itu tempat yang tidak sebagus sekarang. Jadi bus itu hanya berhenti di satu titik, lalu kita turun. Karena saya turun. Gunung, apa yang terjadi? Sol sepatu saya lepas. Jadi selama orang bersuka cita memuji Tuhan, saya keringat. Kenapa? Karena sepatu saya itu seperti orang tidak makan. Gubernur bilang nangka, buka mulut terus. Yang kehilangan damai saya. Kenapa? Padahal mungkin orang pikiran biasa lah sepatu rusak juga. Tapi saya keringat luar biasa, tidak menikmati apa-apa. Demikian dia bilang, ketakutan membuat kita kehilangan damai dan sukacita dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Satu lagi, next, saudara-saudara, ini kayaknya kita sudah kemana-mana. Coba kita mundur di poin yang kedua. Ini sudah poin ketiga. Siapa nih? Rupanya Iren mau pulang cepat. Yang kedua, dengan ketakutan dan juga hilang semangat, kita kehilangan yang kedua tadi, yaitu kita kehilangan kemenangan. Coba kita lanjut. Terus, oke. Yang ketiga, kita kehilangan berkat. Sebenarnya hanya berkat ya. Apa yang saya maksudkan dengan berkat? Saya coba lihat punya saya sebentar. Saudara lihat ini bahwa dengan rasa takut yang melingkupi kita, yang mengikat kita, sebenarnya kita kehilangan berkat itu sendiri. Saya coba baca kembali lagi ya di dalam Amsal pasal, coba lanjut pada slide kedua dari ini. Oke, sudah lihat ini, perhatikan. Hati yang gembira adalah obat yang maju, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, tadi kan dia bilang jangan takut, jangan patah hati, atau bahasa ini adalah semangat. Dan saudara lihat ini, hati yang gembira adalah obat yang maju. Tapi dia lanjutkan, mengapa tidak boleh patah semangat? Karena tadi kita bahas ketakutan, sekarang kita bahas khusus mengenai patah semangat atau hilang semangat. Dia bilang karena patah semangat itu mematahkan atau mengeringkan tulang. Apa artinya saudara? Saya tidak mengerti apa itu kering tulang, tapi ini bicara tentang persoalan yang ada dalam tubuh manusia alias tidak sehat. Ngerti ya? Bahwa ketika kita kehilangan, kita takut atau kita juga kehilangan semangat, pertama kita kehilangan kesehatan. Orang yang katanya patah semangat, memang dia susah, tapi dia akan lebih parah kalau dia tidak bersemangat. Saya mengunjungi 2 orang sakit kanker di rumah sakit. Satu itu hanya dalam beberapa bulan turun-turun, drop dan meninggal. Satu itu cukup lama, saya tidak perlu sebut namanya. Setelah saya selidiki, saya tanya,
yang umurnya akannya lebih panjang. Memang akhirnya dia meninggal juga. Tapi saya banding orang ini dengan orang yang satu ini bawaannya stres, sama-sama kanker, penyakitnya sama, tapi satu kelihatan umur lebih panjang. Saya tanya, apa rahasianya ibu? Yang satu mengatakan, lu bapak saya stres, walaupun saya sudah kasih kuat dia berdua, tetap dia stres dan mengalami pembengkakan, lalu turun drop, lalu meninggal. Hanya kira-kira 1-2 bulan. Ada satu itu sudah bertahun-tahun. Lalu saya tanya yang sama, ibuku bisa bertahan? Dia bilang, ya, saya pergi kemo, orang itu nangis. Jadi mereka pergi kemo itu kan duduk semua orang kanker. Teman-temannya itu kalau ketemu mereka saling nangis karena terasa penyakitnya dibabara. Tapi ibu ini lain. Dia pergi dengan sukacita, dia pergi dengan semangat. Jadi bagi dia kemo itu sesuatu yang dia nanti. Jadi dia bilang, aduh kapan kemo? Karena dia berpikir kemo itu kan baik untuk menolong dia. Tapi yang lain, kemo itu mengerikan, sehingga mereka bawaan stres. Dan akhirnya yang bawaannya sukacita ini, bawaan menikmati, dia lebih umur panjang. Dan orang itu tidak jauh dari gereja ini. Benar kata kita, kalau kita takut, kita akan kehilangan semangat. Dan ketika kita kehilangan semangat, ingat, kita kehilangan yang namanya kesehatan. Kita boleh sakit. Saya masih kecil, saya mama tuh ajar ini prinsip. Kalau sakit itu jangan ikut dia mama. Itu orang tua dulu. Kalau sakit jangan ikut dia punya mama. Jadi kalau saudara dan saya umur kayak saya, apalagi tinggal dengan mama saya, itu sakit lu jangan tidur. Dia pun kerja adalah lalu bangun, makan, bikin kegiatan sampai keringat keluar. Lalu katanya sembuh. Tapi kalau saudara ya demam-demam sedikit, tidur-tidur, demam mau. Makanya ini saya lakukan dalam diri anak-anak saya. Lu sakit bangun makan. Itu kerja saya, bangun makan. Lalu bikin kegiatan. Karena kalau sudah kegiatan, keringat sembuh. Saudara, sebenarnya prinsipnya apa? Semangat. Semangat itu berkat pertama sehat, atau lebih baik gitu sehat. Yang kedua, Amsal 18:14, orang yang semangat dapat menanggung penderitaan. Jadi saudara, kita semua ini kan punya masalah, kita semua punya pergumulan, kita semua punya yang namanya dalam tanda kutip penderitaan. Tapi dia bilang, walaupun kita ada dalam titik itu, semangat harus perlu. Kenapa? Makanya dia bilang jangan patah semangat. Kenapa? Dia bilang orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Sudah menderita, saudara bikin diri tambah lemah, hancur juga. Ada amin. Kasih semangat untuk diri sendiri. Saya menderita, tapi saya percaya di balik penderitaan ini ada rencana Tuhan. Bukan saudara bilang, kenapa saya menderita? Mungkinkah Tuhan takdirkan saya model begini? Tidak bisa. Kasih semangat. Saya selalu bilang, tidak ada orang yang bisa memberi Anda semangat kecuali dirimu sendiri. Kenapa? Karena kalau orang kasih semangat itu 1-2 hari saja, 2-3 hari dia sudah bosan dan dia pergi. Yang bisa memberi Anda semangat dirimu sendiri. Kasih semangat. Ini pagi pergi kerja, orang tidak hormat saudara, orang tidak kasih penghargaan, tidak masalah. Semangat itu penting, karena semangat itu dia bilang dapat menanggung penderitaan. Ya, saya tahu beberapa orang-orang yang TKW. Saya tanya bagaimana, aduh bapak capek, kadang-kadang kami mau istirahat susah karena pekerjaan harus kami kerjakan. Lalu saya bilang, coba kamu bayangkan, jangan bayangkan pekerjaannya. Kalau kau bayangkan pekerjaan, kau tidak semangat. Bayangkan duitnya. Kerja lelah capek, tapi aduh
gaji Hongkong itu besar. Itu kiranya menolong saudara sehingga ya rasa capek tapi kerja karena gaji Hongkong besar. Kedua, saya bilang, coba pikir siapa penyemangatmu? Anakmu. Kerja-kerja lelah sampai ingat saya kerja, saya ingat anak saya sekolah yang baik. Udah lihat, semangat itu dia bilang apa? Bisa membuat orang menanggung penderitaan. Kalau tidak ada semangat, jangankan ada penderitaan, tak ada penderitaan pun orang mau mati. Tetapi kenapa saya suka yang kayak Ustadz saya? So mati. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaan. Jadi saudara menderita, kasih semangat ini. Tuhan, saya percaya bahwa tidak ada yang kekal. Saudara percaya tidak ada yang kekal, termasuk penderitaan. Tidak ada yang kekal. Sakit pasti ada, dia punya masa tidak sakit. Ada orang sakit gigi di sini sudah 50 tahun tidak ada. Belum pernah. Kalau sampai ada itu saudara aneh bila jaya. Sakit gigi itu paling sebentar. Kalaupun lama ya pagi, malam lu tidur, besok pagi suagayana. Tidak ada penderitaan yang abadi. Karena itu kasih semangat dirimu, tetap bersemangat. Sekalipun hasilnya mengecewakan, tetap semangat. Sebab semangat itu menanggung penderitaan. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang tanpa menderita, no. Tapi orang yang bersemangat di dalam penderitaan. Ada amin. Ada amin. Nah, sekali lagi, semangat dalam penderitaan. Saya masih ingat, masih kecil lagi, saya ceritain. Ada keluarga kami mau bangun rumah di Perumnas tahun 80-an. Saudara bayangkan tahun 80-an, saudara belum jadi anak, masih jadi nasi semua. Nah, beberapa sudah lahir tentunya, tapi mungkin saya mau ngomong tahun 80, sekitar 85, ada orang mau bangun rumah di Perumnas, tapi dia butuh pasir laut. Pasir itu di belakang rumah kami dulu belum ada tempat pelelangan ikan, jadi itu pasir semua. Tapi pasir yang diperlukan juga namanya pasir gotok, pasir yang bulat-bulat. Saya lihat teman-teman saya itu jam 12 kumpul pasir. Kita ini jam 12 kan panas. Saudara bisa bayangkan kenapa saya kita? Karena saudara bisa bayangkan kalau saya ada di panas terik sulitan begini 2 kali jadi. Tapi teman saya itu tidak. Jam 12 kumpul pasir. Jam 1 kalau ada laut turun di sini kumpul pasir. Kami ini kumpul pasir sore hari. Karena pertama takut panas. Kumpul sore. Dapat. Tapi pada saat mau diukur, itu satu kaleng, saya masih ingat kaleng yang kongguan itu 100. Kalau kaleng susu itu 25 atau 50. Jadi kami punya itu sedikit saja. Kaleng susu jadi 25 ya, saya bisa dapat 10 saja, hanya 250. Teman saya ini dapat sampai ribuan. Waktu itu saudara tahu itu 2000 itu banyak. Dia angkat satu kaleng, saya bantu itu, banyak sekali. Kenapa dia semangat? Karena dia tahu ada upah besar di balik panas teriknya. Menderita. Tapi karena dia tahu dia mau dapat sesuatu, semangat itu yang menggairahkan dia untuk bisa tanggung penderitaan. Ada amin. Ayub 17 ayat 1. Saudara yang patah semangat karena sebuah alasan dengan baik-baik. Patah semangat itu bahaya. Kenapa? Dia bilang semangatku patah, umur telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Nah, ini waktu saya baca saya tersenyum sendiri. Yang berikut, orang yang kehilangan semangat itu adalah orang yang cepat mati. Itu
Orang yang kehilangan semangat itu orang yang cepat mati. Coba kita baca, tidak bisa coba baik. Semangat itu patah. Jadi kalau dibilang kalau orang semangatnya patah, dia bilang apa? Umurku telah habis. Waktu saudara semangat patah, umur dipotong sedikit. Besok patah semangat lagi, umur dipotong lagi. Karena dia lanjutkan, dan bagiku tersedia kubur. Nah, waktu saya baca betul. Saya tadi kasih contoh tadi, orang yang sakit kanker dua yang sama, tapi satu semangat, kubur panjang. Ini saudara-saudara yang sedikit-sedikit menangis putus asa, kubur sedekah. Betul toh? Saudara, betul tidak saudara baca sama-sama? 1, 2, 3. Semangat itu patah, umurku telah habis. Jadi kalau saudara semangat kerja tidak ada hasil, aduh kok dia hasilnya begini, saudara semangat patah, umurmu sudah mulai habis. Ada amin. Jadi kalau mulai lemah-lemah, semangatnya mulai kurang karena putus asa, bilang saya tidak mau, umur saya habis. Jadi kikis. Jadi itu seperti semangat patah itu seperti kita menggunakan HP ini. Tadi saya cas dia 100%, tapi setiap kali saya gunakan, setiap kali saya klik, layarnya nyala, dia akan potong baterai saya. Demikian dengan semangat yang patah. Kalau saudara setiap kali semangat yang patah, dia potong sedikit. Saya tidak tahu berapa banyak dia potong. Mungkin dia potong 1 menit, besok 1 menit, kali setiap hari. Apalagi dalam setiap jam ini saudara khawatir, takut, hilang semangat, dia bilang dia potong, telah habis. Yang paling mengerikan adalah, dan bagiku sudah tersedia kuburan. Jadi orang-orang yang patah semangat itu bilang, aduh kuburan sudahkah. Kalau orang NTT punya iklan sumber air sudahkah, orang yang patah semangat, kuburan sudahkah. Betul sekali lagi. Nanti bukan saya bilang, Amsal yang bilang. Amsal ini mengajarkan kehidupan sehari-hari. Dia pasti melihat pengalaman lepas pengalaman orang-orang yang kehilangan semangat tadi, cepat mati. Coba lihat sini, saya bisa tahu siapa yang cepat mati. Saya lihat saya orang tua, bapak dari Bapak Ajeb ini, 2 orang tua ini. Saya tanya umur sekian, kalau sudah tanya itu baru bukan umur 17 yang 2 di sana. Lalu saya tanya, rahasianya apa? Sebenarnya saya tangkap satu kata, semangat. Dia bilang, mereka bilang, Bapak, kalau kami di kampung itu jalan berkilo-kilo itu ke kebun kemana-mana itu lepas alas kaki. Lalu kami jalan berkilo-kilo. Kita ini kan beda, hidup tanpa semangat. Suruh mau bilang di depan saja, di semangat kita hilang. Semua kita pakai motor. Ya, orang boleh satu bikin video Indonesia apa-apa motor. Dia pun tetangga ada di sebelah. Mau kunjungan dia naik motor saja. Pantas cepat mati. Tapi beda itu orang tua, semangatnya keras. Itu injak kaki di atas batu, semangatnya tinggi, sehat. Saudara-saudara yang baru 2 kilo sudah asam urat naik, mati cepat. Ada amin. Makanya betul ya, orang Cina menurut kesehatan Cina katanya kesehatan itu ada di bawah kaki. Jadi orang yang banyak jalan, apalagi jalan di atas batu, apalagi jalan di atas batu pagi hari, pernah coba baru bangun tidur itu kaki belum darah, belum jalan bagus, coba lu injak 1 kerikil saja, itu seperti Yesus disalib. Coba pagi-pagi bangun bikin apa, jangan pakai sendal, injak batu, sakit dia minta. Tapi saya tanya, Bapak masih sakit? Tidak. Mereka mau injak batu kan, rasanya kalau diinjak duri pun, duri bilang ayo kita angkat apa. Tapi saudara ini duri bilang anak itu gampang ya. Tapi kembali, saya lucu sekali. Umurku telah habis dan bagiku tersedia kuburan. Jangan orang baru minta putus asa. Lu minta kuburan. Bukan saya bilang, Alkitab yang bilang. Ada amin. Baru ditolak saja, rasanya mau mati.
tersedia kuburan. Ada amin. Bayangkan bahwa kalau saudara patah semangat, ingat ambulans sedekah. Jadi saya mau ajak saudara begini saudara. Saya tahu kadang-kadang apa yang kita kumpulkan itu kadang-kadang tidak datang-datang ya. Dan rasanya kita kehilangan semangat berdoa, semangat melayani, semangat apa lagi? Kerja, semangat. Karena tadi semangat itu ada berkatnya, tapi semangat itu tadi dia bilang menjauhkan kita dari kubur alias umur panjang. Ada amin. Ada amin. Semangat itu umur panjang. Saya semua hilang hari. Sampai dari sini. Sebenarnya masih ada kejadian apa? Ini Kejadian 45. Saya pun ada itu. Kejadian 45 ayat 27 ada. Ada tidak? Saudara lihat di Alkitab saudara, di slide saya ada ini. Kejadian 45 ayat 27 bilang begini, tetapi mereka menyampaikan kepadanya. Kejadian 45 ayat 27, kejadian di samping Markus. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka. Jadi begini, ini latar belakangnya begini. Waktu itu kan Yusuf ini kan dijual kan, waktu dibuang ke dalam sumur. Waktu dibuang ke dalam sumur, dijual ke Mesir. Mereka ambil pakaian bagusnya Yusuf ini ya, lalu mereka bunuh binatang, mereka cecerkan darah di atas bajunya Yusuf, lalu pulang bilang kepada bapaknya, bilang begini, Yusuf sudah diterkam binatang, dia sudah mati, dia sudah tidak ada. Lalu Alkitab berkata, Yakub sebagai bapak dari Yusuf ini, dia kehilangan semangat. Dan kalau saudara baca intinya dia bilang, buat apa saya hidup lagi? Dan waktu mereka kelaparan di Israel, lalu mereka pergi ke Mesir, Yusuf sudah jadi orang hebat. Dan pada waktu mereka berjumpa dengan Yusuf, saya kasih tahu latar belakangnya. Waktu mereka ketemu dengan Yusuf, apa yang terjadi? Mereka takut dibunuh. Betul ya? Karena mereka ini yang jual Yusuf, mereka yang siksa Yusuf. Dan dalam keadaan itu mereka takut dibunuh. Namun karena Yusuf ini terlalu sayang mereka, Yusuf ini sengaja kasih benda-bendanya dia ini, taruh di karungnya adiknya bernama siapa? Benyamin. Nah ini tanda saudara baca Alkitab, Benyamin. Jadi maksudnya adalah setelah mereka jalan, Benyamin periksa ada benda-benda berharga milik Yusuf. Mereka bilang, aduh mati sudah. Lalu Yusuf, mereka datang, Yusuf bilang, oke, kasih tinggal adikmu sebagai jaminan. Lalu keluarganya bilang gini, jangan, karena kita bapak itu waktu kita kasih tahu kita punya saudara satu namanya Yusuf, dia semua mati. Nah ini kalau kasih Benyamin lagi, pasti dia mati sudah. Kira-kira begitu. Maka muncullah Kejadian pasal 65 ayat 27. Tapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, ketika dilihat kereta, lihat kereta Yusuf atau kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Saudara, apa artinya? Sebenarnya dia berada pada titik tua, titik tak bersemangat, titik yang rawan untuk mati. Tapi karena dia lihat kereta itu, yaitu kereta dari Yusuf itu, semangatnya timbul. Apa artinya? Orang yang tetap bersemangat adalah orang yang akan melihat masa depan yang lebih baik. Amin. Orang yang bersemangat akan melihat masa depan yang lebih baik. Saya kasih kesaksian cepat saja. Saudara tahu gereja ini mungkin bagi sejumlah orang ini gereja ini kecil, tapi bagi saya gereja ini besar bagi saya. Kenapa? Karena saya membandingkan dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena saya memulai pelayanan di Osaka.
hanya pinjam orang pun terpaham. Doa kira-kira 2 tahun melayani di situ, tidak ada jiwa. Dua. Datang di sini lagi awal-awal pelayanan juga tidak banyak. Bahkan beberapa tahun-tahun itu orang banyak keluar dari gereja. Sedih. Rasanya saya ingin berhenti dari melayani. Karena rasanya kenapa saya melayani bertahun-tahun tidak ada jiwa. Doa tiap minggu sama. Tuhan, jangan biarkan bangku-bangku kosong. Minggu depan bangku kosong. Tapi tetap semangat. Hari ini ketika saya melihat pagi dan sore mulai banyak orang hadir, saya ingat Alkitab bilang, orang yang tak hilang semangat, mereka akan lihat masa depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, apa yang kau kerjakan hari ini tidak sia-sia. Satu waktu masa dengan baik ini saya dapat hikmat kata ini. Orang yang tak berhenti untuk bersemangat, masa depan akan menebusnya dengan baik. Orang yang tak pernah berhenti untuk bersemangat, masa depanmu yang akan menebus hari-hari hidupmu pada saat engkau bersemangat. Karena itu saudara yang sedang skripsi, ya ditolak, terus bersemangat. Saya percaya akan saya pasti wisuda. Saya percaya proposal saya selesai. Semangat, karena semangat yang bisa lihat masa depan. Orang-orang pengusaha ini, salah satu pengusaha kaya, ternyata dia mulai dengan usaha telur, kulit telur. Ada seorang pengusaha siapa namanya? Saya lupa namanya. Ketika saya baca bukunya, dia mulai dengan usaha satu, yaitu buat bedak dari telur punya kulit. Tunggu, bukan tunggu belakang. Tepung jadi tepung jual. Selalu bisa bayangkan. Terus akhirnya dia punya perusahaan besar. Saya mau bilang, orang yang bersemangat, maka semangat itu atau masa depan itu akan menebus semangatnya itu sendiri. Ada amin. Nah, ini kalau kembali ayat 17 ayat 1 dia bilang, semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Saya tidak mau jadi orang muda yang mati setempo. Karena itu mereka yang melihat hari-hari depannya luar biasa, mereka yang mau lihat hari depan yang dahsyat, mereka ingin melihat hari-hari karya Tuhan terjadi. Satu sederhana, pertama jangan takut. Tadi pagi saya sudah singgung, 2023 sudah heboh, kita mengalami krisis ekonomi. Siap-siap. Karena itu saudara gunakan halamanmu, tanam, semua tanam, kangkung tanam, supaya kalau benar itu terjadi, tidak ada uang, tanam itu kangkung. Serius, hanya mereka yang semangat yang akan hidup di 2023 kali itu terjadi. Saudara yang biasa tidak semangat-semangat, maka tunggulah 2023 kau habis pertama. Kenapa lu ketawa? Ini serius, saya omong serius. Kalau saudara mau lihat masa depanmu, pertama jangan takut, ada Tuhan yang menolong kita. Kedua, tetap semangat, karena orang yang bersemangat ada berkat khusus menyertainya. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri dan kita berdoa, saudara.